Days your slide, not you. Ya. Lo tuh sebenarnya nomor 2 tau guys. Kita kasih solusi. Nah ini nih, lanjut lagi nih. Asik. Mantap ya. Jadi emang bener katanya presentasi atau materi yang buat offline sama PowerPoint yang buat kita present di online lewat Zoom, apapun itu ya, mau ketemu klien, mau investor apa segala macam, emang beda ya. Beda dong bro. Kan tinggal di copy materi yang sama, tinggal pembawaannya. Teman-teman yang ada di Zoom satu. Kalau offline, oke guys yang ada di ruangan ini selesai. Beda Der, beda. Bedanya gimana sih? Coba gimana caranya kita bikin materi presentasi sesuai dengan, nah ini nih, online presentation skills your business. Ini parah sih, ini atensi banget nih. Masa presentasi lo secara online malah membunuh bisnis lo? Nah, gue justru ngambil judul ini sama Yosa supaya lo tertarik untuk ngebahas ini. Oke. Karena banyak jadi pembunuh bisnis itu terjadi pada saat kita gagal mempresentasikannya secara online. Jadi, iya, minta ketemuan aja. Susah juga ya. Kan zaman pandemi sekarang, apalagi orang udah seneng dengan online, apa online. Udah kita online aja. Gue gak ada banyak waktu. Apalagi ketemu dengan investor, ketemu dengan pemegang kepentingan. Coba. Yang paling signifikan tuh apanya? Maksudnya yang membedakannya. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Durasi misalnya. Durasi. Kalau di event lo presentasi offline 1 jam, itu lo bisa banyak hal. Tapi ini 1 jam, wow, udah terlalu lama. Oh, iya. Apapun yang lo agendakan di online, make it shorter. 25 menit selesai. Karena gangguannya banyak di online bro. Distraksinya banyak guys. Ini poinnya ternyata gue dapet. Ya mungkin sebagai pengalaman juga. Dulu kan pernah gue bilang tuh bahwa gue 8 kali adjust materi presentasi gue begitu kita jemplung ke virtual meeting. Wah parah sih. Jadi 8 kalinya apa aja nih Om Yosa? 8 kali pertama kok ternyata kita gak dapat atensi, mereka gak terlihat interest dan lain-lain. Taunya? Ya adem aja gitu. Dan tutup kamera semua. Iya, itu paling bahaya. Terus kita bisa ngelihat mereka asik sendiri gitu ya. Itu paling bahaya ketika off cam. Aduh, udah males gue nih. Artinya iya ditinggal pergi bisa. Ya, dengan formalitas aja udah gue hadir di materi presentasi lo, tapi kan gue nggak di situ. Enggak. Aduh bete sih. Itu didengerin sambil masak. Misalnya gitu sambil masak di rumah. Iya, dimatiin kameranya sambil masak. Padahal kita ngomong sama dia gitu kan. Itu iya, bener. Ketika kita tahu fakta seperti itu udah discouraging atau mengecilkan hati kita deh. Offline aja banyak tantangannya ya. Offline banyak tantangan, apalagi online. Aku lalu Om. Ya mungkin akhirnya konsep untuk presentasinya dari sisi visual berubah sama sekali. Karena memang saat kita presentasi online yang paling penting adalah mereka gak ngelihat kita. Mereka ngelihat materi visual ternyata. Oh gitu. Iya. Kalau kita nggak lagi penting. Iya, kalau offline tuh udah ketolong sama visual, appearance, gestur, ketolong. Kalau di sana badan kita cuma setengah. Tetap ada pentingnya voice, tone of voice, nada itu penting banget di online. Di online sangat penting menggantikan visual tadi, gestur segala macam. Gestur oke, tapi yang utama ternyata nada. Nada itu penting banget. Karena nada begitu share screen yang kelihatan kan cuma tinggal materi presentasi kita sama suara kita gitu meskipun gambar kita bisa dibuat kecil di PowerPoint di bawah bisa cuma kecil ya. Cuma kita ngomong yang secara common ya, misalnya secara umum ya. Itu kan udah tinggal suara tuh. Benar. Aduh. Jadi case-nya adalah ketika teman-teman di Mitra Kasih Solusi namanya. Mitra Kasih Solusi menghadapi presentasi, tanya dulu offline apa online. Tuh lo udah ada 2 strategi khusus. Kalau offline ke kiri, kalau online ke kanan. Nah ini 2 hal yang berbeda Der. Apanya nih yang maksudnya signifikannya nih? Dari sisi alokasi waktu. Kalau offline 1 jam, kalau online lo bikin 25 menit. Terus yang dipangkas siapa Om? Waktu. Enggak maksudnya kan gak mungkin cuma sekedar contoh ya. Misalnya materi offline kita sama materi online sama misal doang nih ya. Terus ya udah cepetin aja ngomong kita jadi 20 menit deh. Nggak semudah itu sih. Jadi ada runutan-runutan dalam presentasi, slide-slide yang lo nggak perlu showing di situ, lebih singkat, dipersingkat lagi. Coba contoh kalau offline dulu misalnya ya kalau misalnya gini, di awal lo udah ngebangun itu lewat sebuah premisnya apa? Contoh, Bapak dan Ibu boleh ngelihat gambar yang saya tayangkan di sini. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa yang terjadi dengan anak muda ini? Apakah dia ini terlihat sedih di depan komputer? Ya, apa terjadi setelah dia 1 bulan kemudian?
ternyata dia masih sedih. Anak muda ini contoh, ini kita interaksi kayak gitu kan. Oke. Anak ini belum dapat order desainer ini misalnya. Yoi, keren. Bisa. Itu kan kita udah bangun interaksi dari awal tuh, sama tuh. Kita mulai engage ya, bangun interaksi segala macam di depan tuh. Oke. Kita tarik dulu itu attention grab ke mereka ya. Terus basa-basi terlalu banyak di offline kita buang slide-nya. Langsung ke pokok permasalahan. Poin-poinnya. Interaksi lebih banyak ke mereka. Jangan biarkan mereka distracted. Terus dengan peraturan-peraturan yang kita udah lakuin di depan. Itu perbedaannya. Oke, setuju sih. Saya mau presentasi, cuman saya nggak mau semuanya kameranya harus kebuka ya gitu misalnya. Atau kita bikin peraturan yang secara nggak resmi lah. Online tuh parah sih memang tantangannya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat permasalahannya adalah online presentation kills your business if we do it wrongly. Salah. Jadi kita belajar problem dulu, kesalahan kita dulu nih. Mungkin sebetulnya kalau kita lihat adalah bahwa kita sebagai praktisi ya, yang sering presentasi, sebetulnya paling benci banget sama presentasi online gitu. Karena pertama emotionless. Ya. Kita nggak bisa lihat gesturnya atau mimik wajahnya para audiens kita. Mereka paham atau enggak, mereka bingung atau enggak. Bener, kita ngalir subjektif aja. Iya. Kita cara liatin 1.000 orang. 1.000 cakap-cakap semua lagi. Pusing. Waduh, bener ya. Bone pengen langsung nyamperin ke rumahnya buat ketemu abahnya. Jadi wali. Oke, lalu? Jadi emotionless. Jadi kita nggak bisa lihat mereka bingung atau apapun segala macam, kita nggak tahu kejadian masalahnya. Kita ngalir aja, jalan terus. Dan yang kedua adalah lack of interaction. Ini nih yang tadi kita omongin. Ini penyakit juga sih. Oke, coba jelasin detail. Ya misalnya kita pertama kali gitu masuk menyapa, apa kabar teman-teman gitu ya. Dan mereka gak ada yang melakukan apa-apa gitu. Akhirnya kita harus pancing dengan hari ini yang sudah makan sarapan, tunjuk tangan, raise your hand. Kita harus pancing hal kayak gitu. Coba tulisin nama saya sarapan tadi pagi pakai apa? Coba di chat box, kayak gitu kan. Interaksi itu kan penting ternyata. Bener untuk ngerapetin. Yang penting plan lo itu dengan bertanya ada hubungannya, ada koneksi dengan materi yang lo mau tanyain. Jangan terlalu jomplang banget ya. Coba yang terakhir cerai kapan? Itu yang contoh yang salah. Maksudnya kan. Coba. Tapi gak semua orang punya kemampuan untuk bisa membuat orang untuk berinteraksi gitu. Jadi, betul. Oke, seperti gue pernah membuka kelas online. Ini contoh dari gue aja pengalamannya. Gue pertanyaan pertama yang gue tanya ke mereka adalah siapa di antara teman-teman tulis namanya yang merasakan public speaking itu menakutkan. Langsung ditulis namanya. Yosa, Steny, tulis berarti berangkat dari keresahan dulu ya? Iya, keresahan satu, kedua interaksi tadi yang lack of interaction. Kita bangun interaksi. Kecil tapi penting nih. Terus yang kedua nanya, siapa yang ngerasa public speaking ini sangat bermanfaat jika ditekuni? Tulis nama. Kita tahu kan, sebutannya ini. Nanti kalau perlu kita mungkin saya mau ngobrol sama si A, boleh dihidupin nggak mereka-nya? Interaksi itu penting karena kita mengangkat case dulu kan. Kita mau ngajar public speaking lewat online nih, Der. Berat sih. Iya, harusnya kan mereka yang paling banyak ngomong. Jangan kita yang banyak ngomong, tapi kan kita lakuin online. Kita ngajar. Gimana mereka bisa tahu progresnya kalau mereka nggak berlatih kan? Itu kan pertanyaannya. Karena kita harus lakuin ini online gitu loh. Ya sama kayak kelas kemarin untuk bikin slide aja kan kita kayak bisa bikin untuk exercise-nya gitu kalau online. Memang kita lagi mesti cari tuh gimana caranya saat kita bikin materi workshop online mereka juga bisa submit desain. Jadi interaksi ini ternyata faktor yang sangat penting krusial buat presentasi online. Jadi nggak cuma bikin presentasi slide yang keren, tapi di mana nih di nomor berapa kita mau interaksi? 1 sampai 30 slide kita. Gue mau interaksi sama orang di slide ke-5, slide ke-12, slide ke-18. Gue bikin kuis di sini, gue bikin pertanyaan di sini, gue minta mereka cerita di sini, gue minta mereka testimoni di sini, gue minta mereka bercerita tentang problem mereka. Itu harus ada plannya, Der. Iya, betul. Gak bisa nunggu Q&A di ujung. Ditinggal tidur siang nanti kita. Tidur siang bangun masih ada nih presentasi. Ya gimana Pak? Dihajar langsung selling lagi ya. Pokoknya langsung buruan ya, hari Senin harga naik ya. Ini ngomong apa sih? Senin lagi. Iya, karena marketingnya nggak kebangun dan lain sebagainya. Dan kita mesti pack cepet, jangan terlalu banyak bunga-bunga. Jadi langsung ke pokok permasalahan, problem, solusinya apa dengan produk kita, strength-nya apa, call to action-nya apa, yang kayak gitu misalnya. Kayak tadi gue bilang 1 jam di online make it 25 minutes atau 30 menit maksimal. Berarti 50% ya kan? Cut down, untuk secara durasi lah misalnya. Iya, durasi.
kalau poinnya hanya sekedar mengurangi aja bisa nggak? Contoh misalnya lo ice breaking atau mau tadi ya interaksi apa segala macam. Misalnya lo pakai kayak 2 pertanyaan tadi kan. Ya. Contoh, siapa di antara yang di sini ketika mendengar kata public speaking itu menakutkan? Saya mas gitu kan. Menuliskan. Nah, Oke. Kalau 2 tadi kan misalnya di offline. Tapi kalau untuk pertanyaannya cuma cukup 1 aja di online bisa nggak? Cuma memperkecil apa ya kuantiti pertanyaan, bukan sekedar itu. Kayaknya kalau dari sudut pandang gue sih kita harus rombak ya. Gue kalau ngajar, gue tanya dulu nih klien gue nih butuhnya offline atau online. Gue udah punya template, rundown. Gue bikin lesson plan kan, rencana belajar. Lesson plan gue mau online tuh offline beda. Oke, tapi materinya sama dong. Materinya sama, Desainnya sama. Gue hide beberapa yang nggak perlu. Ya, tapi gue bikin interaksinya juga tetap engaging. Tapi mungkin mereka masuk ke breakout room, mereka praktek di breakout room, grup kecil 5. Tetap ada interaksi kalau ngajar tuh. Jadi mereka berlatih public speaking di breakout room 10 orang, 6 orang, mereka cerita, group discussion, kayak gitu-gitu. Dan itu lebih banyak ya dibanding yang offline ya? Iya, itu kan di online. Iya, makanya online justru lebih banyak kayak gitunya ya. Iya, kayak banyak kayak gitu. Jadi tinggal kita pinter-pinter bikin breakout room. Ya kita bikin lesson plan. Gue sih selalu bikin rundown yang berbeda antara offline sama online. Gak bisa disamain. Motong-potong gitu belum tentu. Jadi ada bagian yang lo kayaknya harus, ya bukan hanya motong, tapi gue mesti ngambil jalan ini, ngambil jalan itu, masuk ke sini, masuk ke situ, gitu. Oke. Termasuk bagian dari interaksi ini harus lebih sering. Kalau di offline misalnya di 1 jam presentasi, let's say gue cuma 2 kali itu 3 kali. Di online gue mungkin bisa 8 kali dir. Oh ya? Serius? 7 kali, ya, sekedar bertanya, dia jawab pertanyaan, minta mereka ngomong. Soalnya interestnya beda, distraksinya juga beda sih ya. Yes. Mereka gampang banget cabut soalnya kalau online ya. Itulah. Oke. Hadiah-hadiah juga bisa untuk dijadikan pemanis ya. Benar, hadiah-hadiah termasuk juga ya kita kuncian dari jawaban-jawaban kita nih apa yang kita simpen di berbagai folder-folder nih. Itu kita simpen di mana, mau dibuka di mana nanti kan gitu. Oke. Ini lanjutannya apa lagi? Lanjut. Lanjut lagi adalah misalnya ini gambar aja ya bahwa kita nih udah datang dengan presentasi dengan rapi seperti ini gitu ya. Tapi mungkin audiens kita ikut presentasi dengan gaya seperti ini mungkin ya. Iya sih. Gitu kan. Itu yang saya rasakan sih memang. Mungkin gitu. Banyak. Boxeran doang di kamar, itu kan. rebahan lah. Nah, memang itu akhirnya jadi membuat kita merasa bahwa presentasi kita jadi nggak penting. Iya. Itu yang sering kita rasakan bahwa presentasi kita merasa nggak penting ya karena melihat audiens juga menganggap akhirnya nggak penting dengan dress up seperti tadi gitu. Nah, jeleknya itu merusak diri kita. Jadi diri kita tuh ngerasa diri gue nggak penting nih, apa yang gue sampai nggak penting. Nah ini yang udah berbahaya tadi. Confidence level langsung drop, amigdala langsung nongol dia. Iya. Ancaman nih gitu kan. Oh iya bener ya. Dan kadang malah jadinya muter otak di tengah-tengah tuh. Iya. Kadang gue ngerasain juga waktu zaman-zamannya kita masih awal-awal pandemi kan. Banget. Iya kan materi kita biasanya offline banget nih. Terus tiba-tiba harus online. Gue ngerasain tuh mereka udah mulai off cam. Iya kan, sama ngerasain seperti Om Yosa tadi bilang, adjust itu berapa kali dulu nih. Oh begini, workshop yang biasanya gue pakai offline jadi online. Oh ini begini. Oh begini. Jadi mau nggak mau tuh kita tuh jujur ya guys, mental kena sih. Kena. Di pertengahan tuh gue ngerasain kayak agak keringetan dikit dan down dikit tuh. Nah disitulah gue harus muter otak. Oh ini gimana cara narik interaksinya lagi ya? Atensinya gimana ya? Apa ini ya dan lain-lainnya. Itu ngaruh tuh. Mungkin materi gue biasanya langsung pakai offline sih. Iya. Langsung gue jabarin gitu. Dan lo kan nggak bisa melihat secara efektif yang lo sampaikan tuh mereka ada kebingungan apa enggak, mereka paham apa enggak. Kalau offline itu bisa ngeliat ada yang mengernyitkan dahi, ada yang kayak orang bertanya, ada yang ada dari body language bisa ngeliat ke audiens kan. Iya, main handphone aja kelihatan kan. Main handphone kita bisa mungkin kayak coba teman-teman perhatikan lu nih, kita langsung mungkin alihkan kemana ketika offline. Tapi ketika dia cuma dengan satu jurus off cam, itu kita nggak bisa tahu. Dia tinggal one window away. Iya. Wajah mereka tetap ada di kamera kan, dia nggak pindah Windows kan. Ternyata Windowsnya ngapain. Iya. Main SimCity. Bangun kota udah panjang tuh. Belum lagi kalau kotanya bangkrut ya. Itu dia. Oh iya. Oke lanjut. Nah berikut adalah unpresence. Oke. Kita nggak merasakan kehadiran kita sendiri maupun audiens. Gitu. Audiens pun nggak merasa kita hadir. Mungkin dari perspektif seperti ini gambarannya Om. Coba. Jadi saat kita berasa kayak lagi present di depan kita sofa justru sebetulnya kan saat kita online kan. Nyatanya tembok mungkin. Iya. Kita kayak nggak berarti banget buat dia ya. Iya. Di depan kita mungkin tanaman tuh, ada pot-pot gitu kan. Beda sih memang. Dan yang kita rasain seperti ini. Dan
mungkin audiens menikmati seperti ini juga sendirian. Mereka bisa sambil makan. Ya tinggal nonton kan. Iya, dan sendirian juga mereka ngerasa. Dia juga ngerasa nggak berada dalam, nggak attending event, nggak menjadi bagian daripada event, karena mereka kan beda dimensi ya, beda tempat. Iya. Oke. Nah terus ngakalinnya gimana? Ya, mungkin Ketika masing-masing merasa sendiri gitu. Iya, itu tadi. Ya, selanjutnya adalah teknologi. Ini yang bikin kadang-kadang kita merasa harus keep updating dengan semua platform online meeting ya, karena semuanya tuh pasti punya beda fitur yang beda-beda semua gitu. Kita mesti pelajari kalau si Zoom itu punya kompresi audio sekian, si Webex sekian gitu, karena itu nanti berpengaruh sama materi slide kita. Kita nggak bisa pasang multimedia yang resolusi tinggi misalnya seperti itu. Dan cross platform tuh kadang-kadang nggak kompatibel masing-masing kan. Iya. Ini yang berbeda. Kita pindah laptop aja dari Apple ke Jeruk misalnya gitu kan, beda. Nggak mau, nggak support. Iya. Teknologi ini jadi satu isu yang wajib kita pelajari di online. Dan mau nggak mau lu belajar juga dong ya? Harus kita belajar, lihat orang ini ngoperasiin itu, slide share-nya seperti apa, terus masukin data ini, masukin ini itu, ya harus kita pelajarin. Oke, berapa lama maksud itu? Belajar ini. Untuk sudut pandang seorang Stenia Gustav dan Yosa Iwa dulu deh. The best way, menurut gue the best way untuk belajar itu adalah lo praktekin. Ngoprek paling sih cepat jadinya. Ngoprek sendiri ya. aja. Jadi kalau yang teman-teman punya asisten gimana? Bisa, tapi nanti ya, Ketika asistennya sakit, bener. Kelar Dia lu. juga belajar sih, dia tahu paling nggak teorinya tahu lah gitu. Oke. Teknologi, men, kita harus ngejar sih. Banyak sih. Oke, lanjut. Mungkin memang yang harus jadi konsekuensinya adalah message kita mungkin belum tentu sampai. Ini danger yang besar ya, bahaya laten yang besar ya. Oke. Nggak nyampe pesan kita akhirnya. Iya, buyar. Kasih tahu tentang keunggulan, kasih solusi, belum sampai ke situ. Oke. Udah hilang semua informasinya, kayak tadi kan banyak ketidaksiapan mereka, ketidakseriusan mereka, distraksi yang ada di mereka. Oke, mungkin nggak sih kalau kita dikit-dikit pola attention span diulang di tengah-tengah? Kayak misalnya biasanya kan kita kalau offline ini kan cukup di satu slide pertama keluarin jurus, kita ngomongnya jurus lah ya. Abis itu ya udah kita jalan aja ngalir. Tapi kalau online tuh kayak tiap slide tuh lu harus jurus biar dia tetap stay seperti apa? Iya, kalau gue pribadi gue selalu membuat ini personal ya. Jadi kayak zaman kita di radio gitu ya. Okay. Dulu kita kan tahu yang mendengar kita ribuan ya, ratusan ribu. Dulu sih jutaan nih. Tapi kita selalu ngerasa bahwa gue hanya ngomong sama lu sendiri, personal itu penting. Personalization itu penting, personal. Nah, misalnya kita selalu bilang subjeknya bukan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya nggak gitu. Lebih ke kamu punya peluang untuk bisa membuat perubahan. Kamu bisa menjadi kontributor di sebuah platform yang dibuat sama kita. Kamu tertarik gak? Bapak tertarik gak? Yes. Ya, itu personal itu penting, Der. Setuju. Jadi dia ngerasa bahwa cuman ada saya nih audiens dan pemateri. Iya. Jadi personal. Bukan kalian ngomong ya. Enggak. Karena kalau udah kayak gitu, psikologis kalau dari sudut pandang gue, ketika ngomong kalian, mereka tuh ngerasanya kayak yaudah kita rame-rame ini rame-rame dan gue, it's okay dong kalau gue melipir. Itu poinnya. Gue kadang personal gue tembak. Abis ini saya mau tanya Pak Bagus ya. Pak Bagus mungkin bisa menjelaskan pada saya kira-kira Pak Bagus tuh pernah mengalami kerugian gak ketika hire designer zaman dulu di perusahaannya. Pak, saya tanya Pak Bagus habis ini Pak ya. Sementara saya ke Ibu Evi dulu. Bu Evi kalau Ibu ya, misalnya kayak gitu. Personal. Oke. Kasih dia waktu untuk bersiap-siap kan. Karena dia itu visualnya kalau di videonya lagi ini ya. Iya bener. Itu bener loh. Karena Karena kalau di offline tuh mereka udah steady dan ready kan. Dep gitu. kalau Tapi ketika online gitu. Iya deng. Ya nggak tahu lagi Pak Bagus sama Bu Evi kan mungkin lagi masing-masing ngapain, ada yang anaknya lagi ini. Jangan mungkin Pak Bagus sama Bu Evi suami istri kan. Betul. Tapi hadir dalam satu ruang dengan Zoom kan. Iya lo bareng. Saya suami istri ya. Iya. Oh, teknik itu. Strategi kecil itu penting banget kita bangun sih. Oke, lanjut. Ini menarik nih materinya nih, gue suka deh. Oke. Makes things better. Jadi nanti trik-triknya nih mungkin kita bisa share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nanti di luar sana nih untuk bisa membuat materi presentasi online yang lebih nancep lagi sampai pesannya kepada target audience. Gitu ya. Oke. Balik lagi seperti yang di awal kemarin, preparation itu penting. Iya. Kunci Der.
Kunci banget. Justru Kalau gue 2 kali lipat dibanding preparation offline nih. benar-benar kalau di radio apa dulu kita punyanya? Queuing ya apa sih? Gue lupa lagi gue sebelum kita Kuadran ya. iya itu gitu kan Kuadran sebelum ya. kita mau mulai open mic itu harus ngapain dulu preparation dulu lalala betul. gitu. Oke. Preparation, baca skrip apa, probing ke audiensnya gimana, ke pendengar kita gimana, pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka melek, bikin mereka mikir, energy boostingnya gimana, kayak gitu masih dalam preparation. Oke. Ini apa yang kira-kira membedakan antara kalau kemarin kita part pertama bahasnya mengenai preparation, mengenai kesalahan-kesalahan biar nggak terjadi, ya kan? Lo harus ya macam-macam lah ya. Kalau yang untuk online seperti apa? Ini preparation tetap sama ya? Sama ya? Iya sama, Karena dan lebih gue sama. bilang malah 200% lebih banyak Del. Oh. Kadang kan lu ngomongin teknologi di sini. Sederhananya gini, duduk, lo mesti lihat kan. Oke, lo mau pakai apa nih? DSLR atau pakai laptop? Wah. Laptop lo mesti lebih tinggi kan makanya. Iya. Nggak bisa dong laptop lo ke bawah, lo begini. Waduh, udah double Jadi chin kan kan. double chin kelihatan kan. Paling nggak lo harus high level kan kamera lo. Ya, ini harus pakai tripod lah. Kalau pakai handphone, kalau nggak laptop ya mesti pakai stand. Oke. Atau minimal buku-buku ditumpuk. Iya. Supaya lo natapnya high level kan. Kan lo ngomong sama orang high level, gue nggak ngomong gini sama Derry kan. Iya. Pak Derry gimana Pak Derry kabar? Nggak gitu kan. Iya. Ini preparation, technical. Kedua, headroom, side room. Jangan terlalu dekat ke atas. Oke. Sampai kadang-kadang jidat kepotong wajah. Gue sering nemuin gitu begitu. Karena lu iniin laptop kan, turunin laptop, naikin laptop. Karena dari laptop itu dia harus pakai stand. Karena kalau even lu nggak serius untuk itu, lu nggak serius untuk dilihat sama mereka nggak akan serius melihat lu. Kalau lu nggak serius untuk dilihat, mereka nggak akan lihat lo, gitu intinya poinnya. Iya. Soalnya menganggapnya gini sih ya, ya udah santai, dia juga kelihatan ngeliat gue kok santai. Iya. Makanya pakai laptop di bawah, Iya. nggak dinaikin. Tapi alangkah baiknya ketika ya kalau lo lagi menyampaikan ilmu kan, ketika ilmu disampaikan, presence lo ya, kehadiran lo itu kan penting. Kehadiran lo gitu kan, looknya bagus, headroomnya pas sesuai, cahaya matahari. Banyak lo preparationnya der, 200% gue bilang kayak sebelah kanan matahari terang, kiri gelap. Separuh, contoh, misalnya terlihat cahaya yang tidak against matahari kan. Oke. Harus yang sesuai. Terus lo mesti bikin lampu kan, lampu yang sesuai untuk nembak lo dari kiri apa kanan ya, apa dari tengah gitu kan. Terus lo mesti punya mikrofon kan, mikrofon yang ditempel ya, atau lo pakai mikrofon yang seperti ini, condenser, atau pakai clip on, pakai apa, lo mau mengajar. Terus lo body lo mesti kelihatan separuh, karena lo kalau gue sih ngajar gue harus kelihatan tangan gue minimal separuh ya. Buat bisa bergerak karena body language gue menunjukin suatu kepentingan ini penekanan apa, jangan hanya wajah doang gitu loh di laptop. Tapi kan bisa mundur angkat laptopnya gitu kan. Betul. Ya terus lo mesti, itu satu yang internal. Dari eksternal juga faktor-faktor ruangan, cari ruangan di rumah yang kedap suara, ketutup, pastiin anak kita nggak masuk, ngedobrak ruangan jedar. Iya benar. Ya, kalau lo mau serius kayak studio gini bikin peredam, jadi nggak bunyi-bunyi tolelet gitu kan. Es krim lewat. Udah gitu kita distract lagi. Bentar ya Bapak Ibu, nih soalnya jarang-jarang lewat nih. Bentar ya. Beli dulu. Atau tiba-tiba lagi ini kucingnya ada di depan. Ya, itu yang kayak gitu-gitu. Waduh. Itu sih oke, it's funny, it's lucu. Tapi kadang-kadang jadi orang bisa menilai berantakan. Lo harusnya prepare loh. Lo ini ngomongin serius lah. I'm talking about 10 miliar investasi. Gue mau kasih solusi. Bahkan lo nggak bisa ngalangin kucing lo ngelewat di situ. Berarti lo nggak serius. Orang kan menilai gitu deh. Kalau yang kecil lo nggak manage, yang gede kayaknya gue agak ragu-ragu deh. Sip. Ini ada lagi nih terkait dalam hal ini. Tambahannya guys, teknologi itu penting banget. Kenapa? Gue tuh kadang suka kesel ya. Maksudnya buang-buang waktu banget ketika ada orang yang mau pitching ke gue, mau present lah ya. Tapi dia kayak, walaupun ini gak salah, gue bilang ini gak salah secara total, tapi lumayan ganggu, lumayan distract kalau lu looping kan, lu ulang-ulang repetisi dan lain sebagainya. Apa itu? Cek, mic gue kedengeran gak? Cek. Oke. Kalau untuk isu tertentu oke. Tapi kalau memang tiba-tiba dia gak proper preparation apa segala macam, aduh ini kayaknya nih mic-nya nih gak nyolok, bentar ya guys. Wah. Aduh kok ini ternyata nggak kedetect nih kabelnya nih. Oh jacknya kayaknya nih bermasalah nih, bunyi-bunyi kerasa suara noise nih. Kata audiens, terus gue gimana dong? Jadi gimana nih? Gitu kan? Iya kan? Bener kan? Dan mereka nggak mau tahu nggak sih? Nggak mau tau. Berarti kan lo harus punya solusi, lo punya backup plan. Apa? Oke. Kalau gitu Bapak Ibu sambil menunggu kami persiapan teknis, mungkin Anda bisa melihat handout yang saya akan kirim lewat email misalnya, atau
file ini. Nanti berikan saya pertanyaan terkait yang itu. Kita rehat 20 menit, setelah itu kita akan jawab pertanyaan dari Anda misalnya. Itu kan udah harus di-prepare plan-plan itu. Bener. Ketika lo ada masalah force major atau segala macam ngapain? Atau ketika di tengah-tengah terus lo ngapain? Betul. Bahkan lo juga udah ngasih rundown tentang meeting lo itu atau presentasi lo itu berapa lama, lo disiplin sama waktunya, rundownnya apa aja, Q&A di mana, supaya si audiensnya juga fully prepare kan dengan hal itu. Bahkan lo kirim 1 hari sebelumnya lebih baik. Ya kan? Technical sih biasanya yang paling bikin grogi yang berat itu technical. Technologically aware nih kita. Oke, lanjut. Lanjut Om. Oke. Nah, ini sama kayak kemarin kan? Oke. Knowing your audience, berarti memang kita harus paham bahwa siapa yang akan jadi target audience kita. Oke. Mereka sukanya apa, mungkin backgroundnya seperti apa, dan goalsnya atau objektif mereka untuk dapat presentasi itu apa. Dan itu yang akan jadi kekuatan kita saat kita menyampaikan materi presentasi dengan lebih straightforward. Gitu. Oke, riset dulu dong berarti. Pasti, siapapun kita riset, mau offline mau online kita ngeriset audiens yang kita mau tembak kan. Ya kan kita siapa nih kita mau sasar nih. Contoh misalnya ibu-ibu nih gitu kan. Ibu-ibu lagi apa sih? Lagi ramai memperbincangkan apa sih? Kita bisa ngambil satu klip lucu yang berhubungan dengan itu, yang nyentuh suatu atau sebuah tayangan yang bisa menyentuh hatinya. Tapi apapun plan kita, ini harus connect sama menu utama tuh ya, apa namanya dalam bahasa catering tuh, dalam bahasa makanan tuh apa tuh? Main dish ya, appetizer-nya tuh harus matching, jangan jauh-jauh gitu. Oke. Terus cara membedakannya untuk gimmick-gimmick dan lain-lainnya itu dibutuhkan juga gak sih kalau untuk audiensnya misalnya orang tua? Benar, kan sederhananya gini, bukan sederhana sih. Ada beberapa platform-platform yang kita bisa pakai online untuk bisa bikin mereka interaksi. Iya. Bapak dan Ibu, saya punya 5 pertanyaan nih yang saya minta tolong dijawab ya. Dan 5 pertanyaan ini akan menentukan materi saya atau apa yang kita dapatkan nanti selama 1 jam ke depan. Pertanyaan yang pertama, misalnya pakai Kahoot ya, pakai Mentimeter. Mentimeter dari sini pertanyaan nih. Contoh itu bisa kita bangun interaksi juga. Itu kan salah satu bentuk interaksi. Nah, itu tergantung audiensnya. Kalau audiensnya gaptek ya maaf ya. Yang nggak terlalu aware teknologi jangan kasih yang terlalu berat, kasih pertanyaan yang ringan. Kolom chat kan juga bisa kan. Kolom chat aja untuk membayar. Ya kolom chat atau apa. Oke. Kalau untuk share screen itu gimana ya? Banyak orang-orang juga kadang apakah memang harus kayak sesimpel Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mohon izin saya mau share screen dulu, atau sesimpel itu udah sah, atau mungkin kalian punya apa ya angle-angle lain gitu? Apakah memang nggak perlu izin atau langsung yuk coba langsung kita lihat materi ini? Kalau gue sih bilang ini kalau ngomongin tentang professional virtual presentation, iya itu kita kerucut di situ. Kita harus seserius sama kayak kita offline juga. Jadi gini, lo mesti hire operator yang ahli di bidangnya satu. Lo mesti pakai aplikasi yang sesuai, Webex, Zoom, Google Meet, dan lo mesti punya orang yang emang dia punya dashboard gitu kan. Dashboard itu masukin materi video, masukin materi foto. Lo tinggal perintah-perintahin aja. Nah, lo mesti berlatih sama dia. Atau minimal kita pakai clicker juga ya. Pakai clicker atau dia berlatih kan. Dia udah tahu, dia udah punya rundown. Mas kalau saya ngomong kayak gini, Mas jangan lupa ya ini. Kan itu kan jadi satu itu kan event juga. Benar. Itu kan offline kayak gitu. Iya. Nah, boleh sih. Bentar ya, saya keluarin ini, Mas. Boleh bantu keluarin ini? Kayak agak delay ya. Kayaknya kelihatan juga. Nggak prepare nih dia nih. Again ke situ lagi. Mantap. Apa lanjut. Waduh, ini kita bedah nih materinya nih. Manage apa nih? Nah, Your visibility. Tadi bilang tadi tentang bagaimana kita duduk, postur kita, headroom, side room, segala macam, sampai lampu pun itu memegang peran penting untuk melihat bahwa kita adalah presenter yang jadi tokoh sentral di acara presentasi tersebut. Visibility ya, bagaimana kita dilihat sama audiens itu sangat penting rupanya. Gini loh, visibility itu decides perceiveness-nya. Bagaimana mereka menerima dan merespon, gimana tergantung kita dilihat di online. Ya lo rapi tetap, lo menghargai, lo pakai blazer kalau emang itu sebuah presentasi bisnis. Ya dandan yang rapi, pakai pomade, ya lakukan hal yang menggambarkan bahwa good look itu adalah bagian daripada bisnis. Dan selain itu, you will feel good when you look good. Lo akan ngerasa diri lo baik ketika lo tampil baik. Iya. Di online maupun di offline. Itu sih menurut gua
wajib ya, grooming itu ya. Iya. Tapi kalau memang mereka punya kapasitas untuk sedikit baju rapi itu gimana ya ngakalin ya? Kan nggak mungkin juga di off cam. Sering banget gue soalnya presentasi malah yang presenternya off cam. Gue bete deh kayak gitu. Pernah tahu nggak sih kayak gitu? Gue nggak tahu, mungkin dia sangat menjaga takutnya fitnah wanita yang melihat muka dia. Masya Allah gitu kan. Tapi maksudnya kadang lu yang nge-present, masa muka lu nggak ada sih? Pernah nemuin gak sih kalian ketika lagi meeting atau apa tapi malah yang nge-present off cam? Ada. Gue gak tahu deh itu alasannya apa. Terserah deh, lu punya alasan sendiri, maslahat sendiri. Tapi kadang suka ngebingungin gitu loh. Kalau di luar ketentuan syariat sih kayaknya tidak kurang direkomendasikan kita off cam sebagai pemateri ya. Iya. Karena jantung dari acara itu kan kita kan center of attention. Iya. Bahkan sebagian menyarankan bahwa di awal pada saat mereka masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat, sebutlah setelah dari waiting area, kita sapa-sapa mereka. Assalamualaikum Pak Fardan, assalamualaikum Pak Yosa, selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir. Itu ternyata membuat dia stay dari menit pertama dan menit terakhir. Personal touch, greeting, sapaan itu. Iya. Some people do that. Dia sampai kayak gitu, willing untuk kayak gitu, menyampaikan betapa pentingnya kehadiran orang. Nah, gimana kalau lo off cam gitu kan? Iya. Kecuali ketentuan syariat ya, mungkin kita harus tinjau lebih jauh ya. Kalau misalnya wanita mungkin kurang nyaman apa atau benar. Fitnah kita gitu-gitu kan. Tapi kalau di luar itu sih gue rasa kita harus totalitas menyapa mereka. Kan di ballroom juga gitu kan, kita ketemu halo Pak Heru, apa kabar Pak? Lama gak ketemu, apalagi ini distributor kita. Pak Udin, gimana Papua penjualannya? Seru loh Pak. Itu kan satu hal yang membuat mereka tuh ngerasa hadirnya gue ini penting ternyata ya buat si organizer, buat si kasih solusi. Bayangkan ketika lu ngomong di belakang panggung kayak voice over gitu kan. Kan gak enak banget, makasih Pak udah hadir. Sampai akhir tuh presentasi juga kitanya gak muncul kan. Kesel juga kan. Ini gimana sih? Makanya tadi di dalam online personalisasi bentuk penghormatan kita, hospitality, keramah tamahan, kedekatan kita dengan audiens itu sangat penting deh. Jauh lebih penting dibanding offline menurut gue. Oke, iya. Gue sepakat banget sih emang. Ada lagi materinya? Mungkin tinggal masuk ke tips nih, Offstage nih. Wah, nih tips apa nih? Make your slide enjoyable. Gimana? Ini seperti yang udah kita omongin kemarin waktu lagi di workshop juga nih, bahwa sebetulnya slide itu kan tadi bagian dari materi visual untuk menyampaikan pesan, untuk emphasizing kita punya pesan biar nancep di benaknya audiens. Wish, gitu. Ngeri. Gimana coba tipsnya tuh? Gimana cara membuat slide lo tuh terlihat pokoknya enjoyable lah. Gimana? Banyak macam-macam. Orang sebagian main grafis, gambar bergerak, moving, ya kan, showing video, animasi animated gitu kan. Nah, coba nih. Sebetulnya kalau kita lihat mereka ada contohnya. Melihatnya ini masuk sih. This your slide, not you. Iya. Lo tuh sebenarnya nomor 2 tahu guys. Itu juga ngaruh sih. Walaupun memang tadi kita sempat singgung mengenai appearance atau dalam penampilan kita harus ngeliatin nih on cam apa segala macam ya. Tapi terlepas itu mereka langsung fokusnya matanya ke slide lo guys. Gitu share screen, selesai lo. Slide dan antusiasme yang terdengar lewat tone ada kita. Jadi dibalik berubah tuh. Jadi kalau teori Mehrabi yang kita sempat obrolin itu kan pertama yang paling kuat itu visual 55 kan. Nah kalau ini tone mendominasi nih. Cuman nggak ada penelitian aja. Tapi menurut gua dengan dia ngelihat slide visualnya sama antusiasme kita ketika kita berbicara menjelaskan slide itu penting. Harus belajar juga tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Itu udah kemarin ada di materi workshop ya. Iya, kalau mau beli teman-teman kalau pengen beli materi workshop entrepreneur kasih solusi, cek link di bawah ya. Ya, kita jual VCD-nya. VCD. Laser disc kalian dulu. Yang gede laser disc. Oke, lanjut. Nah, ini dia using image. Ini penting banget, krusial menggunakan image. Iya lagi. Ya, image yang maaf ya jadul, low res, low res apa gitu. Kayaknya jangan kita pakai deh. Kalau di teknik branding advertising, kenapa satu poster itu nggak cuma sekedar tulisan? Kecuali momen-momen tertentu, kondisional. Memang dia gimmick kayak Gojek sering pakai tuh. Misalnya dia kayak semacam narasi, tulisan dong apa segala macam. Tapi lihat ya poster-poster yang memang bisa mengkomunikasikan dengan baik, namanya brand communication ya. Emang image tuh penting ketimbang lu cuma tulisan doang. Iya. Iya. Apalagi lu punya skenario di image itu.
Ya misalnya Pak, sebelum kasih solusi, Apaan Mas? Segini dikit nih. Nah, segini nih. Nah, ntar Scarlett ketutupan. mahal. Ntar takutnya besok dia nggak perpanjang lagi kan? 20M tuh. Amin. Beli buat istri. Iya, tuh kan langsung kena kan? Bener juga ya. Waktu yang tepat untuk Anda memperpanjang kontrak ini. Dia pun kena. Gue inget banget dulu sebuah campaign, ini intermezzo sedikit, tapi ini brilliant. Dia, salah satu di film dulu kan masih Nonton film. ada film itu ya apa tuh vampire yang suka terbang-terbang tuh? Hah? Yang mana? Aduh. Yang film Cina gitu? Bukan. Apa sih vampire? Enggak, memang Twilight. 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 Oh, si Kalau gue pernah baca artikel siapa sih namanya? Edward Robinson. Edward, enggak, nama aslinya orangnya Robinson. Pattinson. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Nah, perannya Edward Cullen. Iya. Edward Cullen. Cullen apa Cullen sih nggak tahu. Iya, waktu itu gue pernah baca sebuah brand Volvo kalau nggak salah. Dia gimana cara ngejualin mobil yang buat bapak-bapak, tapi lewat program anak-anak itu, lewat remaja. Gimana caranya? Nah itulah menarik. Dia shooting scene di mobil Volvo itu yang gue tahu. Dan akhirnya anak-anak remaja ini bujuk bapaknya suruh beli. Keren banget Pak, mobil ini bisa gini. Dia beli. Dasarnya kemana? Yang kena siapa? Keren gak? Oh, itu built-in produknya Volvo ternyata ya? Kalau gak salah itu gue lupa di gitu. berapa ya. Jadi pengen nonton lagi. Oke, lanjut. Ini nih coba image yang seperti apa yang cocok? Nah, tadi ya high res, relate sama materi kita gitu ya. Oke, nah ini oke. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa gambar itu cuma pelengkap, tapi sebetulnya bisa kita jadikan sebagai recalling. Misalnya, coba balik ke slide tadi tuh yang ada gambar sepatunya atau gambar badutnya gitu. Itu akan jadi recalling gitu karena yang diingat pertama kali ada gambarnya dulu. Yes. Jadi saat kita menggunakan gambar itu, justru kita akan memperkuat pesan kita kepada target audience. Oh, kayak yang part pertama ya, Om Stanley bilang satu kata itu bisa mewakili image ya. Iya, satu kata yang ditulis di slide itu dikonversi oleh otak kita dengan gambar. Misalnya gajah, berarti kan lo ngeliat gambar visualnya gajah kan? Iya. Gajah naik sepeda, kebayang kan? Iya. Image. Nah, picture superiority effect ini bilang bahwa power image itu penting dan membuat orang 65% lebih memori lebih kuat mengingat slide itu. Jadi kita harus manjain orang dengan power image di slide-nya itu. Oke, 65% gokil juga ya. Supaya mereka ability to keep information. Oke. Lanjut. Selanjutnya, ini yang kemarin kita di workshop juga ada ini. Oh, visual hierarki. Lo bikin semua orang nyesel gak ikut workshop lo deh. Iya bener. Boleh lah kasih solusi bikin lagi lah. Iya ayo dong. Iya. Contohnya kayak begini kali ya. Iya kan? Gue baca yang putih dulu sih kalau gue. Iya. Seperti ini. Nah, tuh kan? Iya. Tuh, oke, ini materi bagus banget nih guys. Yang pertama lu pasti fokus yang gede dulu kan, fontnya memang ngebold, bla bla bla. Satu, terus yang kedua karena lebih besar dan lebih nyala juga ya. Iya. Secara kontras. Oke. Besar kedua ya maksudnya, besar nomor 2 ya. Dan kontras 3 ke atas. Walaupun yang di atas itu dirasa-rasa contoh. Misalnya poin pentingnya itu ada di nomor 3 karena dia ngerasa bahwa orang itu baca dari atas ke bawah. Makanya taruh di paling atas. Tapi ternyata message yang paling penting untuk sebagai pembuka dari visual malah lebih kecil. Itu fail tuh di situ ya. Malah maknanya yang digedein, yang bukan makna malah digedein sama dia. Iya, sering kayak gitu banget. Mungkin kita lihat kalau misalnya di slide konvensional, latar belakang itu pasti besar. Latar belakang. Langsung kecil-kecil tuh. Yes. Gitu kan. Yes. Kalimat-kalimat kecil. Padahal sebetulnya kalau kita mau angkat, kita ambil satu kata yang akan jadi anchornya, misalnya sinergi misalnya gitu. Kita angkat tuh sinergi, kita boleh kita besarin seperti itu. Oke. Di visual hierarki ini apa yang orang pengen, yang kita pengen orang tuh yang kita pengen slide kita tuh memorable, itu yang utama, yang paling gede yang kita highlightin. Iya. Jadi dalam online ini suguhan utama Kalau di offline masih bisa ketutup dengan hadirnya kita kan. Iya dong. Kalau di offline ya nggak bisa kan, cuma slide maksimal. Adapun kalau ada kita paling kecil di pojok. Iya. Online slide ini penting banget, areanya Om Yosa nih. Iya, ada salah satu hal untuk mempersingkat waktu presentasi adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek tapi besar.
Jadi caption aja. Jadi kita verbal aja ngomongnya. Gitu. Daripada kita put semua word kita yang tadi mungkin 40 kata dalam sebuah slide, itu kita harus jadi kebaca kan gitu. Jadi akhirnya bikin cluttery gitu. Orang pusing terlalu banyak kata. Kusut di otak kita. Oke, lanjut. Menarik. Oke, tips yang kedua gimana nih? Make your tone visible. Nah, tadi gue udah jelasin di depan bahwa nada, ya kan. Ini berperan penting sekali, naik turunin, ya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ya, Anda punya peluang untuk bisa menjadi bagian dari masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Uish. Hari inilah yang menentukan Anda. Anda mau invest di bisnis mana? Uish. Kami dari Kasih Solusi memberikan fasilitas. Tinggal Anda yang menentukan. Ya. Tekenin, kencengin, lambatin, pelanin, ulang. Itu kan bagian dari tone. Mantap. 20 tahunan memang di radio tuh udah. Visualnya kita kasih tulisan profit yang besar, profit gitu. Dengan tone kayak tadi tuh. Di otak cuan gitu kan. Oke. Verbal, vokal, visual. Albert Meherbian nih teorinya. Iya benar-benar. Iya kan? 3V ini ya, ini tiga-tiganya sama penting, tapi utama di online itu vokal. Vokal juga memegang peranan penting, vokal dan visual ya saya. Oke, next. Intonasi tadi memainkan itu. Oke. Ini banyak yang kita yang tadi baru juga jelasin, speed, intonasi. Kita lagi mau menjelaskan tentang kembali gue pakai contoh yang konsisten ya. Seorang desainer mungkin di sebelah wilayah timur Indonesia nggak pernah dapet job. Anda bisa bayangkan dia lulus di sekolah tinggi desain di luar negeri, dia tinggal di daerah, dia tidak bergaul, nggak pernah bertemu dengan orang, apalagi pekerjaan. Dari mana dia bisa membayar biaya hidupnya? Dia nggak menemukan kesempatan hidup. Ya kan kita main emosi itu kan, turunin nadanya, ya kan, intonasi kita bikin lirik. Ketika kita nganterin story ini kan bermain di online. Sebaliknya setelah mereka bertemu dengan Kasih Solusi, hidupnya sangat bahagia. Dia bilang karya-karya dia ini merasa banyak dihargai oleh masyarakat, terutama klien-kliennya, Pak, Bu. Wah gila, gua aja kebawa loh. Asli. Ini jago banget nih orang. Ya dan nih, dia sampai tahu-tahu si Aldo sampai amazed banget. Nah, itu kita bermain di situ kan, bermain. Nice. Perlu kita tekan, sedih, nada. Wah, ngeri. Ini jangan dibuka semua dong. Kalau teman-teman pengen tahu, ikutan workshop nanti bentar lagi ya. Jangan dibuka semua dong. Jangan dibuka semua dong. Ini materi ngeri nih. Guys, kalau lo pengen tahu lebih lanjut, mungkin coba tulis di kolom komen di bawah nih. Siap. Sepakat nggak kalau kita nih bertiga nih bikin workshop lagi nih, khusus mengenai public speaking aja sama presentasi? Hah? Sepakat ya? Coba di sini. Follow your lead. Wah. Susah nolak kalau diri yang bikin. Iya. Lo aja nggak bisa nolak kan? Kan dia saya gaji. Kita kasih solusi.